Kalau pernikahan yang sah itu kan ada kewajiban seorang suami dan istri. Nah, ini biasanya kalau yang katakanlah pernikahan di bawah tangan ini kan kewajiban dan hak itu kan bisa kali ya mudaratnya banyak lah, bisa dikata seperti itu. Nah, kalau sekarang yang sudah sah itu apa sih kewajiban ataupun hak dari suami dan istri dalam sebuah pernikahan itu, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam Kali Kata Podcast. Kali ini kita akan membahas tentang topik yang menarik dan kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Beliau adalah Haji Kusnadi Abdillah SHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat meskipun dalam keadaan puasa ini. Ya Allah, alhamdulillah. Harus tetap sehat. Harus tetap sehat dan semangat tentunya ya Ustadz. Nah, semangat. Ustadz, biasanya di bulan Ramadan ini apa sih yang membuat keunikan tersendiri, terutama pengalaman Ustadz lah, kalau bisa dibilang itu mungkin ada berbuka puasa bersama atau mungkin ada something yang kemudian menjadikan berbuka lebih asik gitu. Ya tentunya berbeda ya bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Memang suasana syiar itu terasa sekali di bulan Ramadan. Masjid-masjid penuh dengan kegiatan berjamaah, sholat berjamaah, kemudian dilanjutkan setelah itu tadarus Al-Quran. Apalagi dalam suasana Ramadan ini tentunya intensitas berkumpulnya keluarga itu lebih banyak ya. Yeah. Karena kita kumpul ketika berbuka, kita kumpul ketika melaksanakan sahur gitu. Tentunya jelasnya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ada keunikan khusus, mungkin punya menu spesial gitu biasanya dalam satu bulan, katakanlah seperti itu. Menu spesial ya kalau di bulan Ramadan itu ya tidak begitu gini ya, tidak begitu harus spesial, harus menunya seperti ini. Karena orang berbuka itu minum airnya sudah spesial gitu ya. Spesial. minum air kemudian ditambah dengan 3 buah kurma itu sudah mengenyangkan gitu. Nah, kalau semuanya akhirnya menjadi spesial semua. Semuanya akhirnya menjadi spesial. Artinya berbuka dan sahur itu menjadi spesial meskipun menunya ya bisa dibilang biasa-biasa aja. Nah, kemudian untuk sehari-hari, kalau sehari-hari dinas di... Saya kebetulan diberi amanah untuk menjadi kepala KUA di Kecamatan Denpasar Barat, yang letaknya di Jalan Gunung Talang. Gunung Talang, oke. Itu sehari-hari saya berdinas, berkantor di sana, melaksanakan kewajiban sebagai ASN, pegawai negeri sipil, sebagai penghulu dan plus kepala kantor urusan agama Kecamatan Denpasar Barat. Ya ini mumpung ya ditanya terkait dengan KUA ya. Selama ini kan masyarakat itu berpikiran bahwa KUA itu adalah kantor hanya menangani terkait dengan pernikahan muslim. Gitu. Padahal kalau kita tupoksinya kalau kita mengacu kepada PMA Peraturan Menteri Agama di tahun 2024 itu tidak kurang dari 9 tugas dan fungsi kantor urusan agama kecamatan. Itu bukan hanya berlaku di KUA Denpasar Barat, tetapi itu berlaku nasional. Tetapi memang tugas dan fungsi pokok yang pertama itu adalah melaksanakan, mengawasi perkawinan atau pernikahan muslim. Gitu. Banyak sebetulnya, ada majelis taklim, ada zakat dan wakaf, ada pembinaan syariah, ada hisab ru'yat dan lain sebagainya. Tapi tentunya dari banyaknya tupoksi itu kita tidak akan membahas
satu persatu dari tugas pokok dari Pak Ustadz kan. Yang akan kita bahas sebenarnya ada topik menarik yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri atau hak istri dan suami. Nah, itu seperti apa nanti akan kita bahas. Tapi pemirsa, di sini itu ada madu. Jadi ini madu Talita yang sangat ya bisa dibilang pas lah ketika kita untuk berbuka dan sahur di bulan suci Ramadan ini. Ini 100% madu murni dan tentunya sangat pas sekali dan enak ketika kita mau berbuka ataupun menjalani ataupun bisa di pas sahur itu. Nah, ini bisa dicari ataupun bisa dibeli di Talita Group di Jalan Diponegoro nomor 100 Kota Denpasar. Ya Ustadz, memahami ataupun kita dalam agama atau terutama dalam ajaran Islam itu kan ada sebuah ayat kan yang menjelaskan bahwa kita itu diciptakan yang berbeda-beda. Ada siang, ada malam, terus kemudian juga ada sore, ada dini hari juga, terus kemudian ada hewan pun juga ada jenis kelaminnya, termasuk makhluk yang paling sempurna manusia. Manusia itu diciptakan ada laki-laki dan perempuan kan. Nah, itu kalau dalam pandangan Islam itu seperti apa sih dalam konteks ketika itu dibawa ke proses suami istri? Ketika kita berbicara tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka cakupan kita sangat luas. Kalau kita ingin membahas secara secara agak lebih mengkerucut itu terkait dengan ciptaan Allah berupa manusia, itu maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, interaksi antara laki-laki dan perempuan ini kemudian diatur dalam agama, yaitu agar lebih memenuhi unsur syariat gitu ya. Maka kemudian ada namanya pernikahan gitu. Nah, pernikahan itu juga diatur secara mendetail dalam agama. Bahkan ada yang mengatakan syariat yang tertua itu adalah syariat pernikahan. Sebelum ada syariat yang lain, maka itu ada syariat pernikahan. Syariat pernikahan ketika zamannya Nabi Adam dan Hawa. Ketika putra-putrinya Nabi Adam dan Hawa. Cuma memang berbeda ya tentang mekanismenya atau kaifiahnya, tata caranya. Syariat yang dibawa oleh Nabi Adam dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam proses pernikahan, maka kita kenal dengan hukum keluarga. Ketika sudah terjadi ijab dan qabul, terjadi akad nikah, ijab dan qabul. Ijab itu ucapan ayah wali dari calon mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada lelaki yang menjadi calon suami. Sementara qabul itu penerimaan dari calon suami terhadap apa yang diucapkan oleh wali calon mempelai wanita menikahkan putrinya kepada yang bersangkutan gitu. Maka ketika terjadi ijab dan qabul dan dinyatakan ijab dan qabulnya itu sah secara syariat, maka sesaat setelah itu terjadilah ikatan suami dan istri. Ikatan suami dan istri. Dan sah menurut syariat. Ketika terjadi ikatan suami dan istri sah menurut syariat, maka di sana berlaku hak dan kewajiban suami istri. Gitu. Sebelum jauh ke hak dan kewajiban suami istri itu, bagaimana kondisi di lapangan? Apakah mungkin ada data-data yang kemudian katakanlah di lingkupnya Ustadz di KUA itu berapa sih dalam satu semester itu tentang pernikahan yang ada di sana itu, Pak? Di tahun 2024 itu kurang lebih di KUA Denpasar, Kecamatan Denpasar Barat itu 370-an ya jumlah perkawinan. Jumlah perkawinan. Kalau diambil rata-rata per bulan itu
ya 35 ya, 30-an ya, 35, 30-an lah, 1 bulan. Memang peristiwa perkawinan di Denpasar, Kota Denpasar ini paling banyak memang di KUA Kecamatan Denpasar Barat. Memang jumlah umatnya memang yang paling banyak, jumlah umat Islamnya. Nah, kemudian begini, ketika di masa COVID-19 kemarin itu kan dari KUA juga menyelenggarakan pernikahan yang ada di kantor KUA. Nah, kan sekarang itu kan juga banyak ketika kita berbicara di masyarakat itu kan pernikahan, ada juga kan pernikahan yang sah itu apakah harus seperti apa gitu, atau juga apakah langsung dengan ustadz ataupun seperti apa? Kalau himbauan ataupun dari KUA sendiri itu memahami, memberikan sosialisasi kepada masyarakat pernikahan yang sah menurut agama dan negara itu seperti apa? Kita ini sebagai pemeluk umat, pemeluk agama, juga kita ini sebagai warga negara. Maka itu kemudian dua-duanya harus kita lakukan, kita taati secara bersama. Nah, terkait dengan pernikahan ini, himbauan ini sekaligus himbauan kepada calon-calon yang mau menikah itu. Menikah di kantor urusan agama ini sangat mudah, sangat mudah gitu. Bahkan mohon maaf kalau menikahnya itu tidak di kantor urusan agama itu bahkan banyak sekali persyaratan-persyaratannya. Bahkan setelah pernikahan itu terjadi itu hal-hal yang mudorot itu sudah kelihatan di depan mata, gitu. Maka itu saya sebagai kepala kantor urusan agama Kecamatan Denpasar Barat itu menghimbau kepada calon suami, calon istri yang hendak menikah itu daftarkan pernikahan di KUA karena persyaratannya sangat mudah dan biayanya sangat murah, gitu. Langsung saja, nggak usah melalui, mohon maaf, tanda kutip, nggak usah melalui calo, gitu. Sangat murah. Bahkan kalau di KUA itu nikahnya di kantor urusan agama di KUA, di balai nikah, jam kerja, hari kerja itu 0 rupiah, artinya gratis gitu. Kalau di luar baik di hari kerja maupun di luar hari kerja atau baik di jam kerja maupun di luar jam kerja, kalau di luar bayar 600.000. 600.000 itu berlaku nasional, bukan hanya di KUA Kecamatan Denpasar Barat, biar tidak salah ini gitu. Tidak mengada-ngada lah. Ya, berlaku nasional, bukan hanya di KUA Kecamatan Denpasar Barat. Dan pembayarannya bukan ke kepala KUA, tetapi langsung ke negara melalui sistem KIRIS namanya. Nanti dan itu PNB PNR, penerimaan negara bukan pajak nikah dan rujuk. Gitu. Jadi bukan bayarnya ke kepala KUA. Enak sekali jadi kepala KUA orang nikah dapat 600.000, bukan seperti itu. Iya pemirsa, jadi sudah jelas ini terkait dengan prosedurnya termasuk juga biaya pernikahan. Nah tadi kan Ustadz sempat menyebutkan ada kayak semacam dampak negatifnya atau mudorotnya gitu loh. Kan ini kan banyak juga ketika kita berbicara soal pernikahan. Tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya pernikahan yang sah secara negara dan secara agama itu sangat mudah dan biayanya sangat murah sekali. Nah, ini kan juga ada fenomena-fenomena yang katakanlah masih ada pernikahan yang istilahnya itu di bawah tangan atau nikah siri dan lain sebagainya. Ustadz sebagai kepala KUA, seperti apa himbauannya kepada masyarakat terkait dengan fenomena itu? Itu seringkali dalam beberapa kesempatan, terutama ketika ada kegiatan yang harus kemudian kita hadir di majelis taklim, baik majelis taklim bapak-bapak maupun majelis taklim ibu-ibu, kita selipkan himbauan yang seperti itu. Tetapi terkadang memang 1-2 masih saja ada yang ini kita akui ya. Tetapi secara umum ini alhamdulillah dengan himbauan-himbauan itu, apalagi kita sampaikan dampak negatifnya. Di antara dampak negatifnya apa? Ketika sudah terlahir seorang anak, maka ketika membuat akte kelahiran itu tidak bisa. Kemudian nama ayahnya itu untuk dimasukkan sebagai ayah anak tersebut. Karena
Mana apa buktinya? Mana buku nikahnya? Gitu. Iya. Banyak hal itu diantaranya. Jadi pemirsa, kalau misalkan nikah itu lebih baik dicatatkan di kantor KUA atau sudah tercatat, karena itu akan dampak salah satunya kepada anak-anak yang nantinya lahir ketika mengurus, bahkan pertama kali akte kelahiran itu sangat kesulitan. Belum lagi nanti kalau misalkan si anak ini sekolah dan lain sebagainya. Nah, dari situ kita akan berpijak ataupun kita bisa melihat bagaimana sih sebenarnya kalau pernikahan yang sah itu kan ada kewajiban seorang suami dan istri. Nah, ini biasanya kalau yang katakanlah pernikahan di bawah tangan ini kan kewajiban dana itu kan bisa kali ya mudorotnya banyak lah, bisa dikata seperti itu. Nah, kalau sekarang yang sudah sah itu apa sih kewajiban ataupun hak dari suami dan istri dalam sebuah pernikahan itu, Ustaz? Berbicara masalah hak dan kewajiban suami istri itu untuk mempermudah menjelaskan, saya hendak membagi menjadi 3. Ada hak dan kewajiban suami, ada hak dan kewajiban istri, ada hak dan kewajiban bersama. Gitu ya. Yang pertama, tapi saya tidak akan membahas secara mendetail tentang hak, gitu. Tetapi secara umum, secara yang saya jelaskan secara mendetail itu tentang kewajiban. Gitu. Karena ada pepatah orang bijak mengatakan orang baik itu adalah orang yang tidak selalu menuntut haknya, tetapi dia melaksanakan kewajiban. Gitu. Jangan sampai kemudian haknya dituntut, tetapi kewajibannya tidak mau dilaksanakan. Ambil contoh seorang pegawai ngantornya jarang gitu, tapi ingin kewajibannya haknya dia kewajibannya tidak dilaksanakan dengan baik, tapi haknya selalu dia menuntut. Nah, inginnya naik gaji tapi ngantornya nggak jarang-jarang. Nah, begitu juga dalam kehidupan berumah tangga. Yang pertama yang saya sampaikan tentang kewajiban suami. Apa itu kewajiban suami? Di antaranya adalah mempergauli istri dengan cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah istri-istrimu itu dengan ma'ruf. Dengan ma'ruf itu dengan cara yang patut. Yang kedua, kewajiban suami adalah memberikan nafkah. Nah, ini memberikan nafkah lahir dan batin. Itu kewajiban suami gitu. Memberi nafkah lahir itu apa? Sandang pangan papan itu kewajiban lahiriah. Kewajiban batin itu ya diantaranya memberikan kewajiban biologis. Tetapi mohon maaf ini terkait dengan kewajiban memberikan nafkah batin ini orang cenderung dipersempit. Kewajiban secara biologis saja memberi nafkah biologis. Padahal kewajiban batin ini cakupannya lebih luas, memberi kedamaian, kemudian istri itu merasa damai di depannya suami atau tidak terancam jiwanya gitu, dan lebih tenang hidupnya. Ini juga kewajiban seorang suami yang harus diberikan kepada istrinya. Dan yang terakhir ini Ustaz, mohon maaf, kewajiban suami adalah mendidik istrinya, mengarahkan istrinya, anak-anaknya kepada hal yang kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya kewajiban memberikan batin kepada istri itu sebenarnya bukan pada bisa dibilang itu hanya seksiologi aja atau seks saja, tapi kebutuhan yang lebih bersifat psikologi bisa. Terus kemudian bagaimana sosialnya antara suami dan istri merasa nyaman dan lain sebagainya. Karena selama ini kan hanya dibayangkan seperti itu gitu. Kewajiban memberikan nafkah batin gitu. Oh, berarti seminggu sekali doang. Mohon maaf dalam keadaan tanda kutip itu hal-hal yang terkait dengan seks gitu. Itu gitu ya. Tetapi kemudian jangan dipahami hanya itu, maksud saya. Jadi ruang lingkupnya sebenarnya ada banyak gitu. Termasuk psikologi tadi yang dijelaskan Ustadz itu bagaimana batin seorang istri ataupun merasa aman, karena nyaman. Tidak jarang kalau di sebelah suaminya malah bukan aman, malah terancam gitu kan gitu ya. Yang tidak kemudian menimbulkan KDRT gitu. Jadi begitu penjelasannya dari Ustadz Kusnadi Abdillah, cukup rinci. Terus kemudian kalau boleh dibilang hak itu seperti apa, Ustadz? Sedikit aja. Hak itu secara otomatis akan diperoleh.
haknya suami apa? Ya harus dihormati. Ya. Omongnya harus ditaati. Kemudian ini haknya suami berarti kewajiban istri lah gitu. Ya. Artinya kebalikannya gitu. Kewajiban suami itu ketika saya menjelaskan bahwa mempergauli istrinya dengan cara yang ma'ruf, itu otomatis menjadi haknya istri. Ya, Oh gitu iya, juga, gitu. Jadi kayak semacam begini, keseimbangan. Jadi ketika suami memberikan kewajibannya, secara otomatis istri ini mendapatkan haknya. Kewajiban suami apa? Memberikan nafkah. Haknya istri apa? Dinafkahi, kan gitu ya. Iya. Itu otomatis. Nah, kemudian yang ketiga, poin ketiga tadi Ustadz, ketika merawat ataupun mendidik anak, itu kewajiban bersama atau sebenarnya kewajiban seorang suami itu? Kewajiban seorang suami itu mendidik istri, ya, menjaga kehormatan istri dan keluarganya. Nah, ya, mendidik istri. Nanti kalau kewajiban istri itu mendidik anak ini sebagai amanahnya suami. Nah, di antaranya kan menjaga, kan gitu ya. Kewajibannya suami mendidik, karena begini, suami ini adalah kepala rumah tangga, pemimpin. Pemimpin itu pada saatnya nanti bukan hanya ditanya tentang dirinya, tetapi tentang orang yang dipimpin. Siapa orang yang dipimpin itu? Istri dan anak-anaknya. Nah, di masyarakat itu kan begini Ustadz, jadi ketika seseorang laki-laki atau suami, dia sudah bekerja dan lain sebagainya. Nah, rata-rata yang tanda kutip mendidik seorang anak ataupun anak-anak dari perkawinan itu biasanya kan seorang istri. Nah, itu seperti apa model seperti apakah si suami tanda kutip sudah menjalankan kewajibannya atau dia masih harus mendidik sampai kepada anak-anaknya yang tanda kutip mendidiknya itu secara langsung begitu? Oh ya, tadi saya kan menjelaskan kewajiban suami itu mendidik istri dan menjaga. Kewajiban istri diantaranya taat kepada suami, taat sama suami. Sampai ada sebuah hadis, cuma hadis ini istilahnya ada mengatakan doib, ada mengatakan sahih, tetapi dalam rangka untuk kemudian ada sebuah keseimbangan dalam hubungan suami istri, ini bagus untuk diberikan sebagai motivasi kepada istri. Sampai-sampai ada hadis yang mengatakan jikalau boleh seseorang itu sujud kepada orang, gitu ya. Tapi kan ini jikalau maka akan aku perintahkan istri-istri itu sujud kepada suaminya. Ini apa? Ternyata ulama ini menafsiri bukan sujudnya yang dimaksud. Ini sebuah penegasan bahwa hormat taatnya istri kepada suami itu merupakan mutlak harus. Mutlak harus itu sepanjang perintahnya, apa yang disuruh itu tidak bertentangan dengan agama dan tidak mengancam jiwa yang bersangkutan. Selama itu maka tidak ada kata lain selain sami'na wa ata'na, saya dengar dan saya taat. Dan ada istilah juga itu. Kalau dalam bahasa Jawa itu kan surga nunut neraka katut itu. Nah, itu benar. Benar. Surga apa? Surga nunut neraka katut. Benar itu kalau kemudian dipahami secara kewajiban istri gitu. Taat selama itu selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan aturan agama, tidak bertentangan dengan aturan undang-undang, dan tidak mengancam jiwa yang bersangkutan. Wah, luar biasa. Luar biasa. Selanjutnya, menjaga amanat dari suami dan istri. Apa amanat dari suami itu? Berupa anak itu. Maka itu mohon maaf, ini kewajibannya istri. Menjaga amanat dari suami apa berupa anak itu. Bahkan ada sebuah makalah kalau tidak salah itu al-ummu madrasatul ula, bahwa ibu itu madrasah pertama. Kenapa dikatakan madrasah pertama? Iya, sebelum anak kita itu kenal dengan pendidikan, berinteraksi di luar, maka pertama-tama yang menjadi guru anak kita itu adalah orang tua. Dalam hal ini ibu. Istri dari suami. Yang selanjutnya, yang terakhir, di antara kewajiban seorang
istri itu adalah menjaga kehormatan suami dan harta suami. Menjaga kehormatan suami itu bagaimana? Jangan sampai kemudian kehormatan suami itu tercoreng karena, mohon maaf dalam tanda kutip, tingkah laku istrinya. Banyak sekali di luaran sana, mohon maaf, suaminya dihormati, dipanggil ustadz sama di tengah masyarakat, dihormati, mempunyai wibawa, kemudian tercoreng karena tingkah laku istri. Nah, gitu. Iya, iya. Oke, Ustadz, begitu luar biasa penjelasannya dari Ustadz tadi tentang bagaimana memahami hak dan kewajiban seorang suami dan istri termasuknya. Nah, itu pemirsa, tadi kita sudah ngobrol dengan Ustadz Kusnadi Abdillah bagaimana tentang problematika keluarga sebenarnya ini, tapi begitu detail dijelaskan, dan karena waktunya sangat terbatas sekali, saya ulang lagi, di sini ada madu yang sangat bagus dikonsumsi ketika berbuka dan sahur, dan tentunya bisa didapat di Talita Group di Jalan Diponegoro nomor 100 Kota Denpasar. Terima kasih. Saya terima kasih banget sama-sama Ustadz atas kedatangannya, dan mungkin nanti mudah-mudahan kita bisa mengakhiri bulan Ramadan dengan baik. Amin ya robbal alamin. Dan tentunya nanti akan di lain kesempatan kita akan sambung lagi ngobrolnya. Siap, insya Allah. Oke. Nah, terima kasih, dan tentunya saya mengucapkan selamat menjalankan puasa pada semuanya yang ada di Kota Denpasar, bahkan di Bali, dan mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati pemirsa semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.